Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Mini Sukamtini, Guru Matematika SMP Negeri 210 Jakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi bilangan pecahan. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat memahami konsep pecahan menggunakan batang pecahan. Kemudian siswa dapat mengetahui macam-macam bilangan pecahan dan menentukan pecahan senilai, lalu siswa dapat mengubah pecahan ke bentuk pecahan lain. Sebelum belajar lebih lanjut, Ibu akan memberikan contoh pemanfaatan bilangan pecahan. Dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tart yang berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Kue tart tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja, yaitu meja A, meja B, meja C, dan meja D. Kue tersebut akan dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi meja-meja masing-masing. Bangku pada meja A sudah terdapat 6 anak. Kemudian pada meja B sudah terdapat 7 anak dan pada meja C ada 8 anak. Dan yang terakhir meja D sudah terdapat 9 anak. Jika Adit adalah undangan yang terakhir paling datang terakhir pada acara tersebut, maka Adit harus memilih apakah dia akan duduk di meja A, B, C, atau D. Jika Adit memilih bergabung di meja B, bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang mana? Coba kalian jelaskan. Lalu jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, meja manakah yang harus Adit pilih? Apakah meja A, meja B, meja C, atau meja D? Untuk membantu Adit bisa memutuskan apakah dia akan memilih meja A, meja B, meja C, meja D, maka kita harus menguasai konsep bilangan pecahan seperti berikut ini. Kita perhatikan, Ibu sajikan gambar berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi kotak-kotak. Ya, kalian perhatikan. Pertanyaan yang pertama, ada berapa kotak yang ada pada gambar di atas? Lalu ada berapa kotak yang diarsir? Kemudian pecahan manakah yang mewakili gambar yang diarsir? Berapakah pembilang pada pecahan yang kalian tulis? Lalu berapakah penyebut pada pecahan yang kalian tulis? Mari kita lihat tayangan yang berikut ini. Ya, masih gambar yang sama? Inilah jawabannya. Ya, pertanyaan yang pertama adalah terdapat berapa kotak? Ternyata di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdapat 10 kotak, kemudian terdapat 3 kotak yang diarsir. Untuk pertanyaan yang ketiga, pecahan yang mewakili gambar yang diarsir adalah 3 dibagi 10 atau 3/10. Dibaca 3/10. Bilangan 3 adalah pembilang, yaitu banyaknya bagian yang diarsir. Sedangkan 10 adalah penyebut atau banyaknya batang pecahan yang ada di dalam gambar ini. 3/10. 3 itu adalah pembilang dan 10 adalah penyebut. Mari kita lanjutkan. Ya. Jadi apakah itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat di tayangan berikutnya. Oke, di sini kita lihat ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Mari kita lihat dulu ada berapa keping yang ada di dalam lingkaran. Kita hitung 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keping lingkaran dibagi menjadi 8 bagian dan pertanyaannya adalah ada berapa keping yang berwarna biru? Ternyata ada 3 keping yaitu keping ketiga, kelima, dan kedelapan. Ya, ini bisa menyatakan mewakili bilangan pecahan 3/8. 3 adalah yang diarsir berwarna biru, 8 adalah lingkaran ini dibagi menjadi 8 bagian. Jadi pecahan ini mewakili 3/8. 3 bagian yang diarsir dibagi dengan keseluruhan bagian lingkaran. 3/8. 3 adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. Kita lanjutkan. Untuk contoh-contoh yang berikutnya. Ya, kemudian kita sajikan sebuah kotak dibagi menjadi 6 bagian, yang 2 diberi warna biru dan selebihnya tidak diberi warna. Ya, pembilangnya yang diberi arsiran berwarna biru itu adalah pembilang, kemudian jumlah kotaknya ada 6 itu sebagai penyebut. Maka ini bisa menyatakan bahwa ini adalah menyatakan mewakili bilangan pecahan 2/6. Nah, untuk gambar berikutnya, sebuah kotak bola dibagi menjadi beberapa segitiga. Kalau kita hitung segitiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama semuanya ada 12. Kemudian yang diarsir adalah 3 bagian. Maka kotak arsiran ini mewakili sebagai pembilang yang jumlahnya 3 dan penyebutnya adalah 12. Maka bilangan pecahannya adalah 3/12. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bukan? Ya, kalau demikian kita lanjutkan ke berikutnya. Macam-macam bilangan pecahan. Sebagai contoh kasus, Ibu sampaikan tentang kasus terkonfirmasi positif COVID-19 DKI Jakarta, yaitu kasus positifnya sebesar 21.575, lalu kasus dirawat, pasien yang dirawat 10,0% atau 2.153, kemudian yang sembuh 64,4%, kemudian yang meninggal ada 3,9% dari 21.575 yaitu sebesar 852, kemudian 21,7%-nya adalah isolasi mandiri. Jadi anak-anak dalam data-data ini menggunakan bilangan persen. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga menggunakan bilangan pecahan. Dalam hal ini data-data ini disajikan dalam bentuk data-data berupa bilangan persen. Kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam bilangan pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa yang berbentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh 0. B juga bukan faktor dari A. Di sini A disebut sebagai pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya adalah bilangan 1/2, 2/3, 5/2, 2/5, dan seterusnya. Sedangkan macam pecahan yang berikutnya adalah pecahan campuran berbentuk C, A per B. Dengan A dan B bilangan bulat. A, B, dan C adalah bilangan bulat, B bukan bilangan 0, dan B bukan faktor dari A. Contohnya misalnya bilangan 2, 2/5, ya, dan bilangan pecahan campuran 4, 3/5. Di sini penyebutnya adalah 5 dan bukan 0, 5 bukan 0, 5 juga bukan faktor dari 3, 5 juga bukan faktor dari 2. Kita lanjutkan ke macam pecahan yang berikutnya. Macam pecahan yang berikutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Ya, di dalam contoh ini 0,35, 2,67, 9,543, negatif 2,3, dan lain-lain. Inilah macam pecahan desimal. Kemudian yang terakhir, macam pecahan berupa persen. Persen berarti per 100.
Lambang persen adalah demikian, ini bisa diperhatikan, ini persen. Contohnya sudah ada di dalam data konfirmasi COVID yang Ibu sampaikan tadi, yaitu 5%, 10,10%, 64,%, 3,95%, 21,7%, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah kita tahu macam-macam pecahan, kita akan mencari pecahan yang senilai. Bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai? Ibu sajikan batang berbentuk persegi panjang atau segi empat seperti ini yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang satu bagiannya diarsir dengan warna biru, lalu yang dua kosong. Jadi gambar ini mewakili bilangan pecahan 1/3. 1 adalah yang diarsir, 3 adalah 3 bagian kotak. Lalu gambar yang berikutnya dengan panjang persegi panjang yang sama, yaitu ini gambar persegi panjang yang kiri dan yang kanan, sama panjang. Sebelah kanan persegi panjangnya dibagi menjadi 6 bagian. Kemudian 2 bagiannya diarsir dengan warna biru. Nah, ini adalah mewakili bilangan pecahan 2/6. 2 adalah yang diarsir, 6 adalah 6 bagian dari persegi panjang ini. Ternyata gambar yang kotak biru ini sama panjang antara kiri dan kanan. Makanya itu akan menyebutkan atau mewakili atau menyatakan bahwa nilai sepertiga itu sama dengan nilai 2/6. Oke, sudah paham bukan anak-anak? Coba Ibu berikan contoh sekali lagi. Ya, Ibu berikan 2 buah batang persegi panjang, yang kiri berwarna biru dengan dibagi menjadi 6 bagian, 3 bagian diarsir dan 3 bagian tidak diarsir, sedangkan yang sebelah kanan berwarna hijau. Sama panjang dengan persegi panjang yang kiri, tapi yang kanan hanya dibagi menjadi 2 bagian. Ya, yang sebelah kiri adalah 3 bagian dari 6 bagian, sedangkan yang sebelah kanan adalah 1 bagian dari 2 bagian. Ini mewakili menunjukkan bahwa 3/6 sama dengan 1/2. Yang berikutnya adalah gambar persegi, ada 3 buah persegi di sini yang diarsir dengan warna hitam. Persegi yang pertama adalah dibagi menjadi 2 bagian, yang satu bagian diarsir, sedang satu bagian yang lain tidak. Kemudian persegi yang kedua, 2 bagiannya diarsir, sedangkan 2-nya tidak diarsir, dan ini menyatakan sebagai 2/4. Oke, kita lanjutkan, dan ini menunjukkan bahwa setengah ternyata sama dengan 2/4. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Tadi dikatakan bahwa pecahan adalah ada yang berupa bentuk dengan tanda per, dengan tanda desimal, kemudian menjadi pecahan biasa, pecahan campuran, dan persen. Mari kita coba untuk menentukan pecahan yang senilai dengan pecahan desimal 0,6. 0,6 ini bisa dinyatakan dengan 0,60. Bisa pula dinyatakan dengan 60 dibagi 100. Dan 60/100 bisa dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 6/60%. Persen adalah per 100. Kita lanjutkan, 0,6 juga bisa dinyatakan dengan 6/10. Kemudian juga bisa dinyatakan dengan 3/5, yaitu dengan cara membagi 6 dibagi 2 menjadi 3, 10 dibagi 2 menjadi 5. Jadi 0,6 sama 0,6 senilai dengan 60% dan senilai juga dengan 3/5. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Mari kita melihat tayangan berikut ini. Bagaimana cara mengubah pecahan 13/5 menjadi pecahan campuran? 13/5 adalah pecahan biasa. Pembilangnya di sini adalah 13, kemudian penyebutnya adalah 5. Ya, pembilangnya kita wakilkan dengan banyaknya sedotan, sedangkan 5 adalah banyaknya gelas. Oke.
Nah, banyaknya sedotan akan kita bagi ke dalam gelas-gelas yang sama banyaknya. Dan apakah ada sisa? Kita lihat setiap gelas akan kita masukkan sedotan masing-masing satu, lalu kita masukkan satu lagi, ya. Kita masukkan satu lagi. Nah, ternyata masih tersisa 3 sedotan. Ya, masuk ke dalam 5 gelas masing-masing 2 dan tersisa 3 buah sedotan. Maka dikatakan bahwa pecahan campuran ini adalah 2, sisanya 3 dibagi 5. Pecahan campuran 13/5 bisa dinyatakan dengan 2, 3/5. Kita lanjutkan. Iya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bukan? Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi menambah pemahamanmu tentang bilangan pecahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.